Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan semoga masuk surga. Yang menjawab salamnya telan, saya harapkan, saya doakan semoga bahagia di dunia dan akhirat. Yang masih malu-malu jawab salamnya, mudah-mudahan hari ini mendapat rezeki yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu semua, apa kabar? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini jawabnya kayaknya pernah jadi guru TK sampai lengkap. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini, yang penuh berkah ini, bersama-sama untuk mengikuti sebuah kegiatan, yaitu training spiritual question, self-healing Quran. Kita semua berhak bahagia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, dalam hal itu diwakili oleh Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Bapak Idris Jabroni. Yang kami hormati para tamu undangan, ada Ketua Yayasan Harapan Du'afa, Ketua Yayasan Banten Barokah atau yang baru diwakili oleh Pak Ahmad Nurfik Putra, Ketua atau yang mewakili dari Yayasan Bina Muda Berkarakter, para pengurus Yayasan Sahabat Quran, serta Ibu dan Bapak serta training yang berbahagia. Sengaja Yayasan Sahabat Quran mengambil tema ini karena ternyata tekanan hidup itu merata. Jadi bukan cuma dialami oleh orang-orang di negara maju, ya. Di negara yang berkembang atau bahkan negara yang tertinggal, tekanan itu juga terasa luar biasa. Kemudian tekanan hidup juga tidak hanya terasa bagi orang yang sudah dewasa, anak-anak pun sekarang sudah terasa. Bukan tekanan itu juga terasa bukan saya orang yang bekerja di sektor formal perkantoran, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang berbahagia, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu saya bertugas di Jakarta. Kemudian rekan saya itu bilang, Pak, saya mau healing, mau ke Jepang. Healingnya jauh-jauh di Jepang. Kemudian teman yang lain bilang mau ke Thailand. Mungkin karena di Jakarta tekanannya berat kali ya, kalau healing itu harus jauh keluar. Nah, minggu lalu staff saya di sini, saya sekarang tugas di Banten, itu izin ambil cuti. Kebetulan hari Kamis itu libur, Jumatnya masuk, itu dia cuti 1 hari, dan hari Senin dia bilang mau ke Bali, mau nyebrang ke Nusa Penida. Saya tanya, kenapa kamu ambil cuti ke sana? Mau healing, Pak. Jadi ternyata kebutuhan akan healing itu menjadi sebuah kebutuhan, menjadi satu hal yang penting, yang urgent. Tetapi apakah setiap permasalahan itu harus ditindaklanjuti dengan mencari yang jauh, keluar negeri, keluar kota, keluar provinsi? Apakah tidak bisa kita lakukan penyelesaian atas masalah yang itu sendiri? Dan oleh karena itulah pada hari ini Yayasan Sahabat Quran mencoba menghadirkan sebuah kegiatan untuk melatih masing-masing kita memiliki kemampuan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan ini. Ya. Permasalahan itu harus dihadapi, bukan ditinggalkan atau kita lari dari kenyataan. Ya, setiap penyesalan itu biasanya adanya di akhir. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Jadi setiap
ada keadaan kita harus hadapi dengan segala sesuatunya. Nah, kesempatan hari ini adalah kesempatan yang baik. Bersama kita nanti akan hadir training nasional Kang Haji Nanang Mubarok. Ya, beliau adalah trainer bersertifikasi yang cukup banyak. Kalau nanti ada CV-nya bisa dilihat ada 2 atau 3 baris untuk certified yang terkait dengan pelatihan ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, Yayasan Sahabat Quran memiliki kegiatan yang sangat beragam yang nanti bisa dilihat pada saat profil yayasan, dan juga alhamdulillah dalam perjalanannya yayasan ini mendapat banyak bantuan ya, dari para muslimin ya, terutama sekali dari DKM Masjid Istiqomah Mardotillah dan jajaran GM Hotel Lydian yang telah menyediakan tempat wadah bagi kami untuk beraktivitas, dan juga tentu dukungan ibu-ibu, bapak-bapak DKM seluruh Kota Serang yang mempersilahkan tempat majelisnya diisi oleh guru-guru tahsin dari Yayasan Sahabat Quran Banten. Dan kondisi terakhir, alhamdulillah kami mendapatkan wakaf tanah dari muakif ya, yang lokasinya strategis di belakang kantor kecamatan Cipocok Jaya. Tanah kafling tadinya 1 kafling, kemudian kita pengen bebasin 1 kafling lagi biar bisa buat parkir. Alhamdulillah yang sebelahnya tadi mau kita bebasin diwakafin lagi, Masya Allah. Jadi banyak sekali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dakwah ini, dan tentunya dari teman-teman pengurus serta panitia kegiatan pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Maaf saya dari malam karena semalam terus di sini jam berapa kita ya? Jam 10 ya, atau setengah 11 kita mau perhatikan ruangan ini, dan mungkin nanti Bapak Ibu akan mendapatkan suasana training yang berbeda ya. Karena kemarin itu kita uji coba sound, bapak-bapak yang menyediakan sound itu sampai ini ruangannya kurang memadai kalau seperti ini, karena di settingnya itu pelatihan ini seperti home theater. Kalau ruangan kedap suara itu Bapak Ibu misalnya pernah ke 21 atau mengikuti kegiatan di dalam ruangan kedap suara, itu bisa menghadirkan suasana yang dramatis gitu. Makanya ini dicoba ditutup pakai spanduk. Ini bukannya nggak ada maksud nih Bapak Ibu, kan kelihatannya jelek banget gitu ya di tempel-tempel spanduk. Niatnya nanti dibuat suasana lebih gelap, tapi nggak tahu kalau begini mungkin nggak maksimal karena masih ada cahaya dari kiri kanan ya. Ya diniatkan seperti suasana itu. Harapannya Bapak Ibu bisa aktif, dan kemudian segala sesuatu yang didapatkan di sini bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan baik ya, sehingga bisa terlaksana. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan, kekeliruan, kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran kita di sini sebagai ibadah, dan kemudian memaafkan dosa-dosa kita. Kami akhiri dengan pantun yang biasa, sebenarnya burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Sahabat Quran Bapak Abu Hanifah. Dan selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Idris Jafroni, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenak Banten. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. قال الله تعالى في القرآن العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. Dan sama-sama kita hormati pimpinan Yayasan Sahabat Quran Pak Abu Hanifah. Luar biasa beliau ini di tengah kesibukannya sebagai PNS, tapi dia masih peduli dengan berkiprah untuk memberikan manfaat kepada umat ini dengan membentuk sebuah Yayasan Sahabat Al-Quran. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, dan semoga Allah panjangkan umurnya dan dibaikkan amalnya. Amin. Yang saya hormati Bapak Umum dari BPS. Kalau saya nomenklaturnya masih Bapak apapun jabatan kita, dimanapun tempat kita, sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana kita direspon baik oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita, oleh anak buah kita, sebab tidak ada yang lebih berharga yang akan kita tinggalkan kecuali sebutan nama baik untuk itu. Ketika kita sudah meninggalkan percaturan peradaban kehidupan dunia ini. Yang saya hormati pimpinan-pimpinan Yayasan Al-Quran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya tidak hafal. Kalau almarhum Al-Maktullah Presiden RI keempat kita Pak Kiai Abdul Rahman Wahid, beliau hanya menyebutkan satu yang saya hormati, yang di samping TSC, Training Spiritual Question. Ini healing bersama Al-Quran. Pertama-tama Bapak Ibu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pertama saya mengapresiasi, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Yayasan Sahabat Al-Quran dan Bapak Ibu peserta TSC ini. Atas nama Amil Kemenang Banten, tentunya tidak ada jalan lain kami kecuali memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya dalam rangka bagaimana Al-Quran ini kita jadikan sebuah pedoman, sebuah rujukan bagaimana kita hidup di dunia menuju kehidupan di akhirat. Kementerian Agama itu sebetulnya paling punya kewajiban bagaimana umat Islam itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai rujukan bagaimana dia hidup di dunia menuju kebahagiaan di akhirat. Saya ingin menyampaikan tadi kaitannya dengan tahun politik saat ini. Kadang Bapak Ibu, kita umat Islam dipecah-pecah. Kadang kita umat Islam itu ada yang berpihak kepada Pak Anies, ada yang berpihak kepada Pak Ganjar, ada yang berpihak kepada Prabowo. Padahal ketika dia berpihak kepada Pak Anies juga sedang Pak Anies jadi nggak ada apa-apa juga. Dia berpihak kepada Pak Ganjar begitu juga.
Setelah Pak Ganjar jadi, dia juga tidak akan jadi apa-apa. Kemudian Pak Prabowo sama juga begitu. Tetapi Bapak Ibu, kita selalu seorang Muslim, kita itu harus berinvestasi kebaikan. Jadi meskipun tidak jadi apa-apa kita, tapi sebagai seorang Muslim kita harus berinvestasi kepada kebaikan. Perkara yang kita dukung itu kalah, itu tidak masalah. Kita tidak berdosa dan kita memiliki investasi kebaikan. Jadi umat Islam itu dalam sebuah konsep kepemimpinan di dalam surat Al-Anbiya ayat 73, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa kanu lana abidin. Itu kriteria pimpinan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 73, bahwa pimpinan-pimpinan itu harus punya yahduna bi amrina, harus memiliki ilmu, memiliki kompetensi, dan ilmu itu tidak lain ada pada petunjuk. Petunjuk itu adalah tiada lain adalah sumber hidayah itu Al-Quran. Jangan kita berpihak kepada orang yang tidak mempedomani Al-Quran, supaya kita tidak berdosa. Menang kalah Bapak Ibu, itu bukan urusan kita. Yang kedua, pimpinan itu yang fi'lan khairan, dia harus berbuat baik. Masa pimpinan tidak berbuat baik? Berbuat baik itu pimpinan wajib. Tapi kalau terpaksa dia tidak berbuat baik, paling tidak dia nyuruh orang, anak buahnya untuk berbuat baik. Berbuat baik tidak, menyuruh orang berbuat baik juga tidak. Ada satu lagi, masih mending orang itu masih tergolong mending kalau dia berpihak kepada kebaikan. Itu jalan terakhir. Ada orang yang lebih parah, sudah dia tidak berbuat baik, menyuruh orang berbuat baik juga tidak, dia juga tidak berpihak kepada kebaikan. Pimpinan yang ketiga itu harus wa iqamis shalah, harus orang yang mendirikan sholat, harus orang yang mendirikan sholat. Tidak boleh Bapak Ibu kita berpihak kepada orang yang tidak sholat, sebab kita ini umat Islam. Yang keempat, pimpinan itu harus suka berzakat, suka memberi, suka berinfak, suka sedekah. Masa pimpinan bakhil, dia nyuruh anak buahnya infak, sedekah, tapi dianya pimpinan itu kalau anak buahnya infak 100.000, dia harus 10 kali lipat. Itu baru pemimpin. Dan wa kanu lana abidin, pimpinan itu harus menyembah kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Itu Bapak Ibu kriteria baik pimpinan menurut kita. Menurut orang lain ya terserah mereka kriterianya seperti apa. Tetapi satu sama lain Bapak Ibu tidak boleh saling merendahkan, saling menjelekkan, saling memfitnah, saling mengadu domba. Sebab agama ini hadir tidak lain adalah untuk mengangkat harkat derajat kemanusiaan. Agama hadir untuk mengangkat harkat derajat kemanusiaan. Ketika agama itu hadir untuk memfitnah orang lain, merendahkan orang lain, mencibir orang lain, itu refleksi keagamaan yang salah. Refleksi keagamaan yang benar itu adalah selalu menghormati orang lain, menghargai orang lain,
membesarkan orang lain dan mengangkat harkat derajat kemanusiaan orang lain. Jangan kita. Insya Allah kami melakukan mengadakan kegiatan bisa setiap ibu-ibu, remaja dan anak-anak dan kajian rutin majelis taklim sahabat Quran yang kita lakukan dilaksanakan setiap 2 bulan sekali. Kegiatan sahabat yatim dan duafa, santunan yang dilakukan setiap bulannya, yang di awal hanya 20 orang yatim dan duafa, sekarang kurang lebih sudah 65 yatim dan duafa yang kami santuni. Dan juga ada kegiatan-kegiatan komunitas alam baik yang dilakukan oleh kegiatan anak-anak muda. Baik itu cari satu. Kegiatan Institut Tahfiz Center yang dilakukan juga setiap pekannya untuk remaja dan dewasa. Insya Allah yang mau bergabung boleh bagi putra putrinya. Dan juga kegiatan-kegiatan lain. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah kurang lebih 450 orang yang sudah bergabung bersama Yayasan Sahabat Quran. Kegiatan-kegiatan lain juga kami mengadakan pelatihan-pelatihan janais, pelatihan ke rumah tanggaan. Juga ada Aisyah Institute di mana di situ ibu-ibu muda di dalamnya, yang mana ada kita membahas tentang rumah tanggaan, bekal buat ibu-ibu yang akan menikah ataupun rumah tanggaan yang baru menikah, insya Allah. Baik, acara Self Healing by Quran ini disponsori oleh The Resto yang sebenarnya Busana Muslim Galeri Umi, Celia Rajun, Icis Kue Serang, Kim Yamak, Rabbani, Dipa Beauty Care, Pripat Patona, guru datang ke rumah. Baik, terima kasih kepada para sponsor yang sudah mensponsori acara ini. Semoga semua usaha yang dijalankan berkah dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kalah jumlah, tapi suaranya luar biasa, sama membelaga. Hidup bapak-bapak. Karena saya bapak-bapak. Terima kasih. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama dapat berkumpul di Aula Sekjen ini untuk sama-sama mengikuti acara kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sahabat Quran dengan kegiatan training spiritual Quran, training spiritual question. Ya, training CS ini adalah kalau kita bahasakan sederhana, melatih kecerdasan spiritual. Apa sih melatih kecerdasan spiritual itu? Supaya apa sih? Supaya semua kondisi pemikiran kita, jiwa kita, tindak tanduk kita itu dapat terkontrol dan dapat kita seimbangkan melalui Al-Quran. Jadi setiap permasalahan yang kita hadapi selalu bersandar kepada Allah, selalu meminta pertolongan kepada Allah. Itulah makanya tajuk dan temanya kita mengusung tema self healing with Quran. Bahasa healing itu kan sekarang di besok luar biasa lah. Kita mau healing, kita healing. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Abu Hanifah selaku Ketua Yayasan Sahabat Quran bahwa healing itu kita nggak usah jauh-jauh, cukup kita bisa healing di rumah dengan selalu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Itulah sebetulnya healing yang sesungguhnya. Pun juga dengan kita ada di sini, inilah sebenarnya
sebenar-benarnya healing. Jadi kita di sini sedang apa Ibu, Bapak? Jadi kalau misalkan bikin caption WA atau di medsos, inilah kita lagi healing. Baik Bapak Ibu, hadirin, sebelum kita lanjut, mohon izin saya selaku moderator untuk menyampaikan kurikulum ITT narasumber kali ini. Bapak Ibu sudah ada yang mengenal Kang Nalang Mubarok? Sudah ada yang kenal? Yang mana orangnya Bapak Ibu? Yang mana? Yang di sebelah sana ada dua Bapak Ibu, yang pakai peci putih dan yang tidak. Yang mana? Yang pakai peci. Nanti luar biasa, dan nanti akan membawakan kegiatan ini sebagai narasumber. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum kita. Nama beliau kita panggil saja supaya akrab ya, dengan sebutan Kang Nalang. Kalau Kangnya Kang Nalang Mubarok, itu sudah namanya sudah terpampang ya. Kemudian tempat tanggal lahir beliau di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 5 Juni 1979. Beliau beralamat di Serpong Utara di Tangerang Selatan di Belakang Pastor Kendora ya. Kemudian juga di tempat prostitusi. Nah itu kira-kira spesifikasi dulu saya. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata, ada tindakan, ada sikap saya kurang elok, kurang baik, kurang enak didengar, atau mungkin kadang teriakan berteriak gitu, kadang lembut, kadang ya seperti lagi marah-marah. Mohon maaf Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu dimaafkan? Jadi jangan kaget kalau saya berteriak gitu. Ini anak jalanan, tukang berantem Bapak Ibu, tukang berantem. Kalau lihat di Jakarta Bapak Ibu, setiap wilayah ada zona pemilik, baik dengan ormas atau dengan anak jalanannya. Saya pernah berantem, berapa alasan masih hidup bersama sekarang. Padahal Bapak Ibu, sabetan pedang, celurit sudah ada dalam tubuh saya. Hidung sobek hilang setengah, bibir pecah, gigi patah, tangan patah Bapak Ibu, kaki patah, kepala bocor. Ini ada di wajah dan kepala samping tubuh saya. Lihat wajah Bapak Ibu, wajahnya serem gak? Wajah saya serem gak? Serem kan wajah saya gak rata Bapak Ibu. Bener gak? Kenapa? Kalau karena kertas. Oh, kalau tiang rata ya. Makanya serem Bapak Ibu. Saking seremnya 95 atas 2005 saya dipanggil oleh salah satu stasiun televisi. Dipilih untuk menjadi bintang utama dalam sinetron 30 hari mencari hikmah kehidupan. 95. Bapak Ibu nonton ke sinetronnya? Nonton enggak? Pantesan ratingnya gak naik-naik. 95 itu belum ada YouTube ya, belum ada TikTok. 2001 belum ada TikTok tuh ya, belum ada YouTube, belum ada apa, WhatsApp. Dulu masih pager yang kecil itu. Yang kolonial pasti tahu. Nah Bapak Ibu, Kang Sule, kenal Sule Bapak Ibu? Kang Sule kenal? Sule itu adalah apa itu Sule? Sule itu singkatan ya. Apa Sule? Sunda Bule. Sunda Bule. Orang Garut. Beliau 2005 belum apa-apanya, baru menjadi bintang atau bintang iklan di salah satu merek motor. Saya sudah menjadi bintang utama dalam sinetron Bapak Ibu. Keren gak tuh? Boleh ngomong dikit. Mantan preman, anak jalanan. Nah itu bintang film. Cuma cukup sekali-kali. Kenapa? Karena selama saya ngomong di sana tidak boleh nyebut ayat, gak boleh nyebut hadis. Padahal tayangan 30 hari selama Ramadan. Ternyata belakangan baru tahu pemiliknya adalah non-muslim. Pemiliknya yang sekarang ya raja, inilah apa namanya, menguasai lah. Saya perlu nyebutnya. Beberapa stasiun TV swasta itu
kepalanya ada di kebun sirih sana. Ini luar biasa, gak boleh nyebut ayah, gak boleh nyebut hadis, padahal tayangan selama Ramadan 30 menit sebelum buka puasa. Nonton ke Bapak Ibu? Tidak penting nontonnya, yang penting ketemu orangnya sekarang. Alhamdulillah. Nah, karenanya izinkan saya juga agar Bapak Ibu akrab, panggilannya Kang Nana. Saya asli Tasikmalaya, sekarang tinggal di Tangerang Selatan. Ada orang Tangerang? Acung Mas. Tapi katanya Banten juga sini ya? Tangerang itu Banten? Tapi Banten itu Pandeglang, Lebak, padahal Tangerang pun Banten. Insya Allah kita sama-sama orang Banten. Dulunya orang Jawa Barat tuh. Insya Allah, maka nanti kalau ada bahasa Sunda, babaledogan, apa babaledogan itu? Lempar. Gak lancar gitu, gak lembut lagi, mohon dimaafkan anak jalanan. Nanti kalau ada ayat, ada hadis, telah menyebutkan, mohon dibantu untuk diingatkan. Baik Bapak Ibu, sebelum perjalanan kita mulai, kita ingin Bapak Ibu menyamakan dulu aturan mainnya. Bapak Ibu insya Allah sering wisata Bapak Ibu? Sering jalan-jalan? Kurang piknik. Harus piknik, harus jalan-jalan. Bahasa sekarang namanya healing. Bahasa kan apa? Healing. Healing itu pulang harus senyumnya lebar, badannya enak, hatinya tenang, betul nggak? Walaupun dompet itu healing yang benar. Healing yang salah itu adalah dompet habis, emosi naik, kerjaan numpuk, besok kantor dimarahi atasan. Itu kiamat subroh. Katanya Bapak Ibu izinkan kita atur dulu biar sama frekuensi. Baik, yang pertama, ayah bunda, abang kakak sekalian. Ini agak lemot ya. Yang pertama, ikhlaskan hati, nikmati perjalanan. Apa yang pertama? Ikhlaskan hati, nikmati perjalanan. Ternyata ada hubungan antara kenikmatan dalam kehidupan dengan keikhlasan di dalam, dan semakin ikhlas semakin nikmat, semakin tidak ikhlas semakin tidak nikmat. Punten Bu sami'an walahat tarama fi qalbi bashar, pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, bahkan terberspun tidak. Suami mau surprise sama istrinya. Mau apa? Katakanlah umroh, katakanlah amin dong. Ya Rabbal, yang belum umroh ya Allah berangkatkan. Yang sudah umroh panggil kembali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wal mulka la syarika lah, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lah. Panggil ya Allah kami semua. Suami niatnya mau surprise sama kita. Sebelum berangkat, tiket udah siap, udah pokoknya tinggal berangkat. Ternyata ada teman nyakitin hati, enak banget di sini. Besok mau berangkat, hati masih enak, jengkel, marah banget, jengkel. Bapak Ibu, kalau hati lagi begitu, naik pesawat Garuda kelas bisnis sekalipun, gimana perasaan? Gimana kira-kira? Enak gak? Enak gak? Boro-boro. Apa Bapak Ibu? Bu, pernah ke Raja Ampat? Belum? Ke Pulau Karimun Jawa? Ke Pulau Komodo? Ke Pulau Laskar Pelangi? Kurang piknik. Ayo sebut salah
hatinya bersih, nyamber ke langit, dikabul segera. Sebut salah satu tadi, salib umrah tadi. Sebut. Mau yang mana? Apa aja besuk? Gak masuk kriteria polis. Katakan Raja Ampat ya Bu. Saya 2 kali ke Raja Ampat. Nyesel Bapak Ibu. Nyesel saya ke Raja Ampat. Sebentar. Cuma 3 hari doang. Yang lainnya saya kerja. Ya kan, antar pulau naik pesawat. Mau ceramah naik pesawat. Mau ceramah naik speedboat. Capek. Setelah itu baru jalan-jalan cuma 3 hari. Kenapa? Tiket pulang dibeli sama panitia. Nyesel. Balik lagi akhirnya insya Allah terus Bapak Ibu. Yang membuat indah dan bagus pemandangan Raja Ampat itu apa Bapak Ibu? Memang pemandangan Raja Ampatnya bagus atau suasana hatinya sedang enak? Oh, dua-duanya. Mana yang paling Bu? Mana yang paling membuat pemandangan itu indah banget, eksotis, ajib, dahsyat, luar biasa itu? Memang pemandangannya atau suasana hati? Mana yang paling dominan? Mana yang paling dominan? Waspadalah Bapak Ibu. Bukan cantik dan tampan pasangan hidup kita itu. Yang membuat cantik dan tampan bukan fisik yang nampak di wajahnya, suasana hati. Umur boleh bertambah, kulit boleh keriput, rambut boleh memutih, gigi boleh mengompong. Boleh copot. Jika suasana hati tetap sakinah, tidak ada yang membuat mengecoh rayuan iblis dan tidak akan pernah pindah ke lain hati. Tidak dusta di antara kita. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Jadi yang membuat cantik tampannya apa tadi? Suasana hati. Betul kan? Mohon maaf, ini analogi Bapak Ibu, biar kita menikmati hidup ini berpasangan hidup kita. Hidup kita Bapak Ibu maksudnya. Saya juga maksudnya. Punten, sering cekcok, ribut di rumah tangga, di pekerjaan yang betul Bapak Ibu? Hidup gara-gara ini sebenarnya. Dan dia berhubungan dengan keikhlasan hati. Betul Bapak Ibu? Semakin tidak ikhlas, semakin runyam hidup ini. Betul Bapak Ibu? Semakin ikhlas, semakin happy. Betul Bapak Ibu? Jadi untuk healing itu gak usah kemana-mana. Healing itu dari kesini saja. Dan ini Bapak Ibu informasi, ini baru tahap pertama pelatihan kita. Masih ada 10 ini informasi aja. Panitia kaget juga belum masuk. Emang iya, namanya training berseri. Betul Bapak Ibu? Jadi gak cukup. Hari ini gak cukup. Masih ada bertahap serial. Sinetron aja berseri. Masa pelatihan? Ingin masuk surga, masa ingin jadi orang baik, ikut pelatihan cuma 2 jam, 3 jam. Jadi enggak? Cara cepat menjadi orang kaya. Pelatihannya 2 jam. Cara cepat menjadi orang baik. Pelatihannya 2 jam. Instan. Emang nih instan? Ya bisa. Karenanya ini informasi aja, informasi Bapak Ibu. Angkat-angkat. Yang punya angkat ya angkat, yang nggak punya nggak usah angkat. Yuk, yang punya angkat, angkat. Pegang pundak teman sebelah kanan. Iya. Pelan tepuk sambil dibisikin. Bapak Ibu, ternyata self healing Quran ada 10 tahap. Sekarang kita baru tingkat dasar 1. Ini dasar 1 lagi. Dasar baru 1. Dasar ada 3. Nanti level lanjutnya menengah ada 3. Lanjutannya ada 4. Berapa jumlahnya? 10. Mau ikut kan tuh? Bener nih. Serius nih. Tahap kedua nanti cari tempat yang lebih bagus. Karena saya mau kasih sertifikat.
sertifikatnya itu berbeda. Bu, sertifikat selembar kertas itu biasa, betul nggak? Sertifikat dari saya selembar kain kafan. Nanti di tahap kedua, kalau mau ikut nggak? Rencana 3 bulan lagi. Ada yang mau ikut 3 bulan lagi? Daftar sekarang, dapat diskon 90%. Daftar sekarang untuk 3 bulan, diskonnya 90%. Harganya kalau kami buka, ini adalah 2 juta. Diskon 90% boleh. Jadi berapa? Dan itu bukan buat saya. Kenapa? Setelah D1 ini, dasar 1, ada lanjutan untuk penguatan iman 3 bulan. Baru masuk training lanjutan D2. 3 bulan lagi untuk terus menjaga, ada latihan, ada kalau bahasa Sundanya exercise. Maksudnya apa ya tadi? Cuma ingat aja tak? Ada latihannya. Kalau bahasa Arabnya ada mutabaahnya, ada portofolio tugas yang harus dilakukan sampai pada titik tertentu. 40 hari kita istiqomah, Allah turunkan karomah insyaallah. Karomah apa? Itu ada bukan karomah di sini. Ada bukan karomah. Ada bisa. Ini mau bercandaan itu. Iya. Saya ini kalau kemana-mana ketemu kiai, ketemu habaib, gitu ya, pesan dari abah saya. Abah saya punya pesantren dulu, pesantren tasawuf, ya. Nah kalau kemana-mana itu temui orang-orang soleh, agar mendoakan dan minta doa dari orang soleh. Saya datang ke Kalimantan Selatan, ketemu sama cicitnya Datuk Lampayan. Orang Banjarmasin menyebutnya beliau adalah salah satu wali Allah yang bisa membawa durian diberikan ke Imam Masjidil Haram. Ini salah satu cerita kecil. Kata Datuk Lampayan, Syekh, engkau tidak akan pernah mendapati satu buah surga kecuali Indonesia. Buah apa? Durian. Ah, bohong. Gak ada tuh. Syekh mau? Sebentar Syekh. Dia hanya bilang bismillah. Tangannya merobek ke belakang. Padahal sudah 32 tahun dari di Mekah, belum pulang-pulang. Tiba-tiba keluar durian. Percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya? Jangan percaya. Hanya kepada Allah. Ini cerita dari cicit. Cerita dari cicit. Beliau pulang ke Banjarmasin di zaman penjajahan Belanda. Diusir. Maka buatlah ada namanya musola Masjid Datuk Lampayan sampai sekarang. Cerita karomah gak usah disebutin, tapi saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu sekalian, karomah terbaik para wali itu cuma satu. Ingin tahu Bapak Ibu? Yang mau tahu katakan saya mau tahu. Katakan kanana. Kasih tahu dong. Saya mau tahu banget. Ada Bapak Ibu minta saya kasih tahu. Kata cicit Datuk Lampayan namanya Tuan Guru Ghaffar. Nama lengkapnya Abdul Ghaffar. Mengijazakan banyak amalan termasuk doa, sholawat dan yang lainnya. Karomah tertinggi bagi para wali itu cuma satu, namanya istiqomah. Bukan ini. Ini Pak Ibu. Maksudnya apa? Konsisten. Maka ada latihan nanti kalau Bapak Ibu mau. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam rangka mendekat diri kepada Allah, itu mensuasanakan hati agar semakin ikhlas semakin nikmat, semakin ikhlas semakin bahagia. Apapun terjadi Bapak Ibu, maka alhamdulillah kenyang. Tapi kalau ikhlas menjadi barokah, betul gak? Gak makan pasti lemas, apalagi tidak ikhlas, lebih lemas lagi Bapak Ibu. Maka hidup ini yang penting cukup, betul Bapak Ibu? Beli rumah, beli mobil, wa akhrijna min baini
wa ashkilin zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hafal salawat ini Bapak Ibu? Salawat ini kalau ada orang yang zahir sama kita, baca salawat ini. Rasul ketika sudah dikepung mau dibunuh oleh tokoh-tokoh Quraisy, maka Rasul diperintahkan Allah untuk keluar sepertiga malam mengambil apa? Tanah atau pasir. Rasul minta doa kepada Allah, dilemparkan pasir itu, maka mereka tidak bisa melihat. Para ulama menyebutnya sholawat asyir. Ya Allah, sampaikan salam dan sholawat kepada kami Rasulullah. Sibukkanlah mereka yang hendak berbuat zalim kepada kami, kesibukan sehingga mereka lupa dan lalai kepada kebenaran atau kepada kami, dan keluarkanlah kami, selamatkanlah kami dari kungkungan mereka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang mendapat ijazahnya Bapak Ibu? Ada yang mendapat ijazah sholawat ini? Kalau kami di NU, kalau ngaji harus dapat ijazah yang berkah. Wahai guru, syekh atau kiai atau ustaz, tolong ijazahkan. Apa ya? Ijab kabul. Ada yang mau jasanya? Ada yang mau? Ada yang mau? Kalau kami di NU atau di pesantren, setiap ngaji harus dapat ijazah. Langsung ikrar. Kalau bahasanya ijab kabul. Gurunya akan bilang, "Ajastukum hadhihi sholawat." Maka kita bilang qabiltul ijazah. Mau begitu Bapak Ibu? Biar berkah. Baca sekali nanti saya ijazahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ashfil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi yang mau menerima ijazah, ajastukum hadhihi sholawat. Al-Fatihah. Baik, ayah bunda sekalian, ini aturan mainnya Pak, ayah bunda bisa dipahami? Bisa dipahami? Paham tuh? Paham tuh? Nyahok tuh? Kertas tuh? Kalau orang pesantren itu gampang. Ulang kata yang sama, tuh kata dengan paham tuh? Nyahok tuh? Kertas tuh? Singapura tuh? Palestina tuh? Celah tuh? Masya Allah, pinter bahasa Arab, ahli surga, Masya Allah. Tasbih! Tasbih! Cuma di Serang. Tasbih, Allahu Akbar. Tasbih. Bu, yang ngajarin tasbih Allahu Akbar cuma di Serang. Udah kenceng salah. Emang tasbih di sana apa sih? Apa? Sama ya? Kenapa? Allahu Akbar. Kenapa jadi Allahu Akbar? Bu, tasbih masa subhanallah. Tadi kompaknya Allahu Akbar. Takbir. Ini baru benar. Apa kabar semuanya?
sudah bagus, Allah sudah bagus, luar biasa, ganti dengan biar dapat pahalanya. Kalau luar biasa nyebut dia dapat pahala, subhanallah dapat pahala, betul gak? Kalau apa dapat pahala, sampaikan, ucapkan kata-kata yang mendatangkan pahala, menggugurkan dosa, dan Allah sayang cinta kepada kita, sorga rindu kangen sama kita. Yaitu namanya tanaman sorga berupa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apa kabar semuanya? Ada suara, gak ada gerakan. Yuk angkat kedua tangan, yang punya. Bilang alhamdulillah. Luar biasa. Berarti ada yang masih sadar, gitu ya. Ulangi, alhamdulillah. Subhanallah. Allahu akbar. Kita coba ya. Apa kabar semuanya? Hati-hati samping kiri kanan. Ini agak nih. Baik, kita coba dulu sebelah kanan. Sebelah kiri jadi juri ya. Sebelah kiri jadi juri, siap ya. Manusia jadi juri ya. Kita ikut sebelah kanan. Kalau satu orang tidak bersuara, tidak berkata-kata, kurangi nilainya 1000. Siap? Dilihat Pak jurinya. Kamera action. Apa kabar semuanya? Gantian jadi juri ya. Bu, Pak, sudah tahu kekuatan sebelumnya. Harus lebih kencang. Kalau enggak, diam aja. Kalau ada satu orang tidak berkata, tidak bersuara, tidak bergerak, kurangi nilainya 1000. Siap, Bu? Ya. Siap ya? Apa kabar semuanya? Semuanya, semakin kan semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah ini nanti kita katakan kalau mungkin ada 15 menit, 30 menit akan ditanya alam apa kabar, maka langsung. Siap ya? Bapak Ibu, di training saya itu boleh tidur. Oh, enak gak? Di training saya boleh tidur. Saya di panitia haram untuk membangunkan, biarin aja. Gak boleh dibangunin. Nikmat itu harus dinikmati, betul? Gak boleh dibangunin, cuma saya tanya apa kabar, maka jawab langsung alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar, gitu ya. Jadi gak boleh dibangunin, saya cukup tanya aja. Ketika tanya apa kabar, langsung harus jawab alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi gak boleh ada yang bangunin. Jadi nggak bisa tidur. Biar dia nikmat. Cuma ditanya doang. Bukan bangun, bukan. Cuma ditanya. Gitu ya. Jadi boleh. Enak gak pelatihan begini? Dan haram dibangunin. Cuma ditanya doang. Apa kabar? Maksudnya alhamdulillah, subhanallah, Allah, gitu ya. Ini contoh. Siap ayah muda? Baik, perjalanan dimulai. Kita akan memulai perjalanan.
Ayah bunda sekalian, silakan duduk dengan tenang. Persiapkan diri untuk kita lanjutkan perjalanan kita. Pesawat Al-Jannah Al-Bayan ini khusus disetting dan dimiliki hanya oleh kita. Pesawat ini akan datang menjemput kita tepat pada waktunya, tidak mengenal tua atau muda. Silakan duduk dengan tenang, berbanyaklah istighfar, dan mari kita lakukan sebuah perjalanan. Mungkin fisiknya duduk di sini, tapi bayangkan jiwa, ruh itu kita angkat untuk terbang mendekat kepada Allah. Berbanyak tasbih, tahmid, dan takbir kepada Allah.